Profesor Ali Hadar, tapi tampaknya beliau telah keluar. Pak, saya ingin kembali ke Pak Nawawi. Pak Nawawi tadi mendengar pengantar dari Pak Dr. Halyadi. Mungkin ada yang ingin Pak Nawawi sampaikan untuk meneruskan prolog yang tadi Pak Nawawi sudah sampaikan, terutama terkait dengan matano dengan usul tadi. Itu gimana? Saya persilahkan Pak Nawawi. Ya, terima kasih. Buku beliau tentang kerajaan buku ada di rumah. Betul, ada sama saya. Kemudian yang disebutkan tadi itu ada betul. Pusat peradaban besi itu ada di Matano. Kalau USU itu adalah pusat pemerintahan. Ini yang membedakan. Tetapi ini juga ada keliru menafsirkan orang. Orang menyatakan ada namanya besi USU. Itu sama sekali tidak ada besi di USU. Ya. Ini juga kemudian orang menulis banyak sejarah Lagaligo itu yang betul-betul sangat keliru. Yang keliru. Di USU itu adalah di pinggir sungai yang tempatnya permandian dulu. USU sebenarnya adalah pinggiran kampung Wotu. Wotu itu dulu namanya Bilas Salamoa. Jadi adapun kris yang disebutkan oleh tadi Pak Dokter itu adalah betul. Ditulis oleh Empu Prapanca dalam bukunya Nagara Kartagama pada abad ke-16 1600 berapa itu. Mereka menyebutnya dengan Brojong Lu. Brojong Lu namanya. Kalau di Majapahit disebut dengan Brojong Lu. Jadi di Lu yang USU sebenarnya membuat senjata USU itu bukan di USU. Ini juga keliru. Tetapi dibuat di namanya Kampung Lakawali. Nama kampung itu sekarang masih ada. Sehingga badik itu yang ada dari orang kalau Makassar menyebutnya badik, kalau orang Lu menyebutnya Kawali, itu nama kampungnya Lakawali. Dibikin di Lakawali, di situ. Di sampingnya itu ada tempat membuat gagangnya, kampungnya juga sekarang masih ada, namanya Tampina. Jadi Tampina. Jadi apa yang disebutkan Pak Halyadi tadi itu betul. Pusat peradaban besi itu ada di Matano. Bukan hanya Matano. Jadi pusat sumber bahan baku untuk pandai besi yang ada di Lakawali itu berasal dari dua tempat. Yaitu berasal dari Rongkong dan juga berasal dari Matano. Tetapi yang utamanya Matano. Ya, jadi Matano. Jadi kalau di USU itu adalah pusat pemerintahan. Di mana Batara Guru itu datang. Batara Guru datang. Ada juga kekeliruan orang ini tentang senjata dulu. Saya pernah ketemu Profesor Zainal Abidin Farid. Ada dua hal yang saya pertanyakan pada saat. Pertama tentang Saweri Gading ke Cina. Saya tidak masuk akal saya. Ya kan? Tidak masuk akal saya. Jauhnya tidak sampai 200 km tapi ditempuh 3 bulan. Yang 3 bulan. Ini Prof juga tercengang sampai dipertanyakan sama saya tentang bagaimana tentang orang Lu melihat Saweri Gading ke Cina. Kedua tentang senjata. Saya pertanyakan, kenapa orang Bugis itu menyebut itu senjatanya? Kalau badik kan sudah ditahu, adalah Makassar punya, Makassar badik. Bentuknya Pak Halyadi pasti tahu. Kalau kita lihat badik itu dibandingkan dengan kawali itu, kalau kawali itu agak langsing dia. Kalau kawali badik itu ada gendut dia, agak bunting. Kenapa Bugis menyebutnya juga kawali? Saya bilang sama Pak Prof, kalau Bugis apa? Menurut Pak Prof, kalau Bugis itu nama senjatanya adalah gajang. Gajang, beda. Kenapa gajang Pak Prof? Itu kan menikam. Oh, kalau menikam itu perbuatan berarti namanya mak gajang. Mak gajang. Nah, berarti kalau kawali itu Lu. Oh ya kalau begitu karena ternyata menurut Pak Nawawi ada kampungnya nama Lakawali, tempat pandai besi itu. Ya betul. Di situlah yang namanya Lakawali. Jadi betul itu yang dikatakan tadi itu bahwa tempat pembuat peradaban itu ada di Matano. Dan pusat pemerintahan itu disebut dengan Wara. Sebenarnya itu Wara, bukan Ware.
Nanti datang orang Bugis itu, wara menjadi wara, cerea menjadi cerekang. Di Aleluwu, Bugis datang itu pada tahun 1450 Masehi. Ini menurut penelitiannya OSIS dengan UNHAS melalui Malili. Jadi di anulis itu. Kemudian tentang senjata tadi selesai. Kemudian ada beberapa hal. Ada anggapan kekeliruan menyatakan bahwa Batara Guru itu adalah Tomanurung dalam pengertian manusia awal yang datang ke Luwu. Itu keliru sekali. Keliru. Batara Guru itu datang pada abad ke-9 di Aleluwu, tepatnya di anggaplah Usu. Tepatnya bukan Usu sebenarnya, Wotu sebenarnya. Ya, pinggiran kota. Ini kan karena hampir semua penulis tentang Ila Galigo dan sebagainya tidak ke Luwu. Dia menulis di luar, sehingga apa yang ditulis oleh Giorgio Adicondro itu saya terkesima betul. Termasuk tulisan The Bugis itu dia tidak pernah ke Luwu. Bagaimana berbicara tentang Luwu dan sebagainya. Nah, kemudian yang tentang sistem pemerintahan dan sebagainya, itu Batara Guru itu bagi kami orang Luwu dia pendatang. Kalau benarnya orang Wotu keturunan Saweri Gading, bukan orang Wotu keturunan Saweri Gading. Justru orang Wotu inilah yang kawin-mawin pertama dengan keturunan Batara Guru. Tapi kami awalnya bukan keturunan Saweri Gading. Malah pada abad ke-8, Sriwijaya datang ke Wotu. Kampungnya pun di Wotu sekarang masih ada. Ada 2 tambu-tambu dengan ada 2 kampungnya di sana. Justru 100 tahun bedanya dengan Batara Guru dan sebagainya. Jadi kalau disebut Tomanurung dalam manusia pertama di Luwu itu Batara Guru sangat keliru. Jadi menurut Profesor Matulada disebut Tomanurung itu ada 3 menurut Tomanurung menurut pertama adalah orang yang memiliki pengaruh sangat luar biasa pada zaman itu. Anggaplah contoh kecil Indonesia. Siapa sih yang bisa dianggap kita Tomanurung? Kalau menurut saya Soekarno. Padahal pejuang-pejuang sebelumnya kan banyak. Tetapi yang paling dikenal adalah Bung Karno. Itu seperti malah tentang Luwu, malah lebih dikenal itu Saweri Gading daripada kakeknya sendiri Batara Guru. Jadi kalau orang menyatakan bahwa Saweri Gading juga adalah Tomanurung, betul. Kedua, karena bahagian dalam satu wilayah pemerintah kerajaan, bahagian. Siapa yang tugas pertama yang ditugaskan pertama di situ dan bagian kerajaan itu dia adalah Tomanurung. Itu kedua menurut Profesor Matulada. Yang ketiga adalah karena tiba-tiba muncul di situ. Contoh kecil seumpamanya, saya dari Wotu mau ke Buton. Tiba-tiba di Bulu Poloe saya punya perahu atau kapal saya tenggelam. Maka saya terdampar di salah satu pulau. Di antara pulau itu kebetulan ada laki-laki dengan perempuan yang terdampar di situ, maka terjadilah kawin mawin dan seterusnya. Mungkin keturunan yang ke-7 dan sebagainya masih ditahu bahwa saya dari Wotu, tetapi keturunan ke-10 di pulau dia bilang tiba-tiba muncul di sini orang dari langit. Itulah disebut Tomanurung. Jadi pada dasarnya Batara Guru datang di Luwu itu dia datang bukan pada dalam suatu daerah hampa, bukan dalam satu apa. Sudah ada komunitas yang ada di Luwu. Pak Yusri pernah ke Wotu. Di dalam kota Wotu itu ada satu tugu. Di tugu itu ada payung yang tidak terbuka. Payungnya tidak terbuka. Kalau Luwu itu payungnya terbuka. Jadi pada saat Batara Guru mau mendirikan sebuah komunitas, itu, maka dia minta izin kepada Macoa. Dia kan pendatang. Dia tinggal di Bilas Salamoa. Bilas Salamoa itu namanya Kebun Dewata. Dia minta izin untuk mendirikan sebuah komunitas, belum kerajaan namanya. Prosesnya lama, berbulan-bulan baru disetujui oleh Macoa. Ketika sampai Macoa, maka diizinkanlah dia. Alasannya dia bahwa dia hanya untuk sementara tinggal di sini. Sementara di Aleluwu itu. Namanya bukan Luwu, waktu itu masih Bilas Salamoa. Nah, maka dalam suatu teritori adat itu ada 2 komunitas yang berkuasa di atas. Pertama adalah Kemacoaan, kedua adalah Luwu. Karena Batara Guru ini mengembangkan wilayahnya seperti disebutkan tadi Pak Halyadi tadi itu, maka lambangnya adalah payung yang terbuka. Payung yang terbuka itu.
Waktu mulai dari tahun 0 kemacoaan tidak pernah keluar dari teritori, hanya sampai di Bunga Didi. Maka Pak Yusri akan lihat di Tugu itu payung yang tidak terbuka. Jadi dia tidak terbuka. Kemudian namanya, orang waktu itu kan berasal dari komunitas Lu namanya, komunitas Lu. Ini dia jadi komunitas Lu. Ada bukunya bisa kita baca tentang komunitas Lu, tentang bagaimana proses manusia orang-orang pertama di sana. Dia bilang kita akan melebarkan wilayah itu. Maka diberilah nama itu Luwu. Luwu itu berasal dari bahasa Wotu, artinya luo, maluo, lebar, luas. Saya tidak tahu kalau bahasa Wutan apa. Luo itu berarti luas. Ya ta? Itulah sebabnya luo ta? Nah, sampai di situ dan sebagainya, mulai pada saat itu Datu yang pertama adalah Batara Guru itu menyapa Macoa kakak. Karena memang dia kakak. Dia memberikan izin mendiri kedatuan Luwu. Dan Macoa memanggil Opu Datu itu ade. Jadi dia memanggil ade memang. Jadi di situ. Jadi prosesnya begitu sampai kemudian tadi disebut oleh Pak Yusri tentang anak kaji. Saya sependapat. Kalau tidak ada anak kaji sebenarnya, kalau tidak anak-anak kaji, mungkin ini Luwu sudah hilang. Dia termasuk reformis. Karena Luwu pada saat itu runtuh, Pak. Luwu pada saat itu runtuh pada zaman jalannya ada anak kaji. Maksudnya hampir sudah rusak lagi ya. Sehingga anak kaji itu memindahkan dari, anggap kita bicara usus saja yang ditulis-tulis oleh sejarawan padahal salah itu. Dari pusat Luwu dipindahkan ke Manjapai. Manjapai itu ke Lelewaru, Sulawesi Tenggara sekarang. Di Kolaka Utara. Pindah ke sana dia. Bayangkan Bapak-Bapak kalau dia tidak pindah, mungkin sudah hilang ini Luwu. Sama dengan Sastra Lagaligo. Sastra Lagaligo ini kalau tidak ada orang Bugis ini, mungkin sudah hilang juga. Jadi kita tidak bisa melupakan sejarahnya orang Bugis, karena dia lah yang tulis-menulis. Dia rajin. Kita justru orang hanya cerita kiri kanan dan sebagainya. Inilah kelebihannya orang Bugis ini. Dia menulis tentang kelagaligoan. Walaupun dipertanyakan beberapa hal. Saya pernah ke Leiden University. Saya ketemu itu yang tempat lontara di Janu dan sebagainya. Saya ketemu beberapa ahli sejarah sana yang sudah sekali lancar bahasa Indonesia. Dia bilang itu lontara kamu. Mau dilihat dan tidak usah. Karena kalau saya pun buka, saya tidak tahu baca. Kalaupun tahu saya baca, saya tidak terlalu mengerti bahasa Bugis, iya kan? Begitu. Jadi hanya saya lihat. Tetapi yang saya paling ingat menurut dia bilang begini, apa yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah itu jangan terlalu dipercaya. Apalagi Belanda dia bilang. Masih ingatkah Anda katanya Cutnya Din? Bilang iya ingat. Coba kau lihat kau buku-buku sejarah Cutnya Din. Coba lihat fotonya yang ada sekarang kau pulang. Pasti dia ikat kepalanya di belakang. Kalau orang Bugis bilang kayak Masim Polong. Padahal itu Cutnya Din dari umur dia balik tidak pernah pisah dengan jilbab. Dia bilang. Ingat Pak Timura itu Islam. Ini dan sebagainya. Banyak yang kita palsukan. Jadi kalau membaca secara ikutilah dengan nalar. Untuk sementara saya demikian Pak Yusri. Pak Haryadi, semoga menarik. Terima kasih.